Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, kembali lagi dengan video Battle Complexion. Kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku lama, pastinya kalian tahu ya kalau salah satu cushion yang paling aku suka itu adalah Makeover Power Stay Demi Matte yang cover cushionnya. Bahkan ini udah package keberapa, aku udah nggak ngitung ya, karena emang seawet itu. Dan kali ini aku penasaran pengen battle nih sama punyanya Skintific yang baru aja launch, namanya Perfect Stay Velvet Matte Cushion. Karena emang keduanya ini waktu aku pakai di wajah aku tuh kayak oil controlnya bagus gitu. Padahal kan tipe muka aku normal to oily ya, lebih cenderung ke oily di bagian tengah wajahnya. So, pastinya kali ini aku pengen kupas tuntas untuk keduanya. Kira-kira kayak gimana nanti hasilnya di wajah aku, finishnya, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian mungkin yang udah penasaran juga nge-request video ini, pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Sekilas aku akan ngebahas dari detail packagingnya udah kelihatan beda banget walaupun bentukannya sama. Untuk yang makeover ini full warna hitam karena ini memang khasnya makeover power stay ya. Yang menurut aku kelihatan simple, elegan, di bagian depannya ada nama produknya. Makeover Power Stay Demi Matte Cover Cushion, terus di bagian belakang ada nama shade-nya beserta neto. Ini ada 15 gram. Harganya kalau nggak salah sih sekitar 160 atau 170 ribu gitu. Nanti langsung akan aku tulis aja ya. Udah gitu yang kedua ini dari Skintific yang Perfect Stay Velvet Matte Cushion. Pastinya dengan desain yang beda banget. Dia kayak glossy, warna biru kayak gini. Dan ini bagian Skintific-nya timbul, udah gitu di bagian belakangnya sama dengan makeover tadi. Ada nama produk, nama shade-nya, aku pakai 02 Ivory. Dan di sini netonya lebih sedikit, ada 11 gram dengan harga 169.000 kalau nggak salah ya. Jadi menurut aku untuk harganya tuh selisihnya nggak terlalu banyak, tapi untuk netonya jelas lebih banyak kan yang makeover. Kalau untuk bagian cushionnya pastinya sama ya, dua-duanya ada kaca, udah gitu puffnya. Di sini puffnya emang beda, bagian makeover dia bulat. Sedangkan bagian yang Skintific tuh bentuknya teardrop gitu. Kalau misalnya dari bentukan aplikator, aku sebenarnya lebih suka punya Skintific ya. Karena area lancipnya tuh presisi untuk bisa mengaplikasikan di area bawah mata ataupun lipatan-lipatan hidung. Tapi nanti untuk kualitasnya langsung akan aku kasih tunjuk aja waktu dipakai di wajah aku. Kalau dari klaimnya sendiri sih untuk Skintific ini bisa awet sampai 12 jam. Udah gitu ada kandungan niacinamide-nya juga. Kemarin aku udah sempat bahas lengkap ya di video aku yang nge-review Skintific Velvet Cushion ini. Kalian bisa langsung lihat aja, nanti akan aku sertakan di kolom deskripsi bawah. Dan sesuai namanya dia finishnya velvety matte. Dan untuk yang makeovernya ini kebetulan aku ada boxnya karena aku baru aja beli. Di sini sih dia klaimnya sendiri yang pasti finishnya demi matte. Jadi nggak yang bener-bener matte banget. So untuk keduanya sih harusnya sama-sama matte yang natural gitu ya. Udah gitu ada perlindungan dari sinar UV dan polusinya juga. Walaupun kayaknya nggak disebutkan nih ada SPF berapa. Yang pasti itu untuk klaim-klaimnya. Dan sekarang langsung aja nih untuk keduanya udah aku pakai di wajah aku. Kelihatan ya super flawless. Langsung aja akan aku kasih tunjuk pengaplikasiannya di videoku yang berikut ini. Oke, seperti biasa ini aku udah selesai skin prep. Jadi disitu memang agak glow mukanya, dan di sini ada beberapa imperfection kayak di pipi, area bawah mata, dan juga di dagu nih ada kayak bekas jerawat gitu. Langsung aja sekarang aku akan pakai keduanya di wajah aku. Untuk sisi kanan aku akan menggunakan Skintific, sedangkan di sisi kirinya aku akan pakai dari makeover. Seperti biasa ya, udah langsung aku zoom kayak gini biar kamu bisa lihat lebih jelas. Kebetulan untuk makeover power stay cushion aku nih aku baru aja beli lagi ya. Jadi ini masih baru gitu. Di bagian dalam pastinya ini ada puffnya. Menurut aku ini tebal dan empuk. Aku juga suka puffnya. Nanti aku akan kasih tunjuk waktu dipakai aja. Pastinya dia masih ada penutupnya kayak gini. Aku buka, dan untuk shade W32 kayak gini ya warnanya. Karena memang warm, ini tuh agak kekuningan. Pas di tipe muka aku yang kuning langsat light medium. Dan ini tuh nggak ada sisanya gitu di penutupnya. Langsung aja ini aku akan pakai di wajah aku. Seperti biasa aku pakai pencahayaan dari cahaya matahari ada di sisi kanan, dan di depan aku tuh ada kaca. Jadi aku nanti akan sering noleh-noleh ke sana ya. Ini aku akan pakai untuk si makeover power stay dulu di sisi kiri wajah aku. Dalam beberapa kali tap-tap kelihatan sih dia sudah mulai mengcover imperfection yang ada di wajah. Dan untuk area bawah mata, terus lipatan hidung, ini benar-benar harus di tap-tap yang banget ya, karena dia kan bulat.
Jadi pastikan nggak ada yang kelewat gitu. Di sini nggak aku potong videonya biar kalian bisa lihat nanti seperti apa hasilnya di wajah aku. Ini baru 1 kali tap aja, menurut aku sih sudah cukup menyamarkan. Dan finishnya kelihatan nggak terlalu matte. Nih, untuk puffnya kalian bisa lihat sendiri kan, makeover ini tuh nggak menyerap banyak produk. Jadi kayak semuanya bisa nempel gitu di muka. Sedikit aku zoom nih hasilnya matte tapi masih yang natural kulit gitu. Cuman memang untuk imperfection wajah aku belum tercover ya. Jadi aku akan layer lagi dengan ambil 1 tab di sini untuk cover imperfectionnya. Tuh dalam 1 kali tap aja udah kelihatan coveragenya oke. Ini sesuai klaimnya sih medium to full cover. Jadi kalian bisa build aja sesuai yang kalian pengen. Kalau misalnya pengen yang natural-natural, nggak usah terlalu tebel ya. Cuman di sini aku pengen full sampai dia bisa mengcover imperfection wajah aku. Hasilnya kayak gini di muka aku langsung kelihatan bisa meratakan warna wajah aku di sisi kiri ya di situ. Untuk sisi kanannya masih ada beberapa imperfection. Dan seperti ini before after kalian bisa lihat kalau dari kejauhan kayak gini bener-bener nih setelah di zoom. Dia sudah full cover ya, bisa menutupi imperfection wajah aku kayak noda-noda, tadi bekas jerawat, sama area bawah mata aku yang gelap. Dan untuk shade yang warm beige ini juga cocok di tipe skin tone aku. Lanjut sekarang untuk sisi kanan aku pastinya akan menggunakan Skintific yang Perfect Stay Velvet Matte Cushion. Di sini untuk aplikatornya tuh teardrop seperti ini dan dalam 1 kali tap tuh dia pengambilannya kayak lebih banyak gitu. Cuman memang puffnya Skintific ini nyaman juga dipakainya tuh kayak bisa ya untuk meratakan si cushionnya, apalagi bentuknya teardrop. Jadi dia itu bisa menjangkau kayak area bawah mata dan lipatan hidung tuh lebih presisi gitu. Walaupun menurut aku ini agak menyerap produk, tidak terlalu banyak sih karena masih kelihatan tuh coveragenya bagus ya di muka aku. Untuk finishnya nanti aku akan kasih lihat perbandingannya kayak gimana. Tapi yang pasti di sini sih kelihatan udah cukup flawless ya. Kalau kalian bisa lihat di situ udah sama. Dan semoga aja sih nantinya makeover buat aplikator yang teardrop juga ya. Kayaknya akan wow karena dia sendiri juga tidak terlalu banyak menyerap produk. Oke, ini aku udah selesai dan langsung akan aku zoom aja. Kalau dari penampakannya ini kelihatan lebih glow ya dibandingkan yang sisi makeovernya. Karena memang dia namanya Velvet Matte Cushion, pastinya dia akan lebih kelihatan basah gitu. Walaupun masih dominan ke matte. Sekarang aku akan tambahkan coveragenya sama dengan yang makeovernya tadi. Nih aku tap-tap di sisi kanan wajah aku. Dan pastiin pokoknya di area detail-detail ya, lipatan hidung, terus di bagian dahi yang aku tuh gampang keringetan. Itu harus nempel si cushionnya. Dan ini aku udah selesai untuk keduanya ya diaplikasikan di wajah aku. Untuk warnanya sih kayaknya nggak jauh beda, tapi di sini aku pengen zoom untuk kasih lihat di sekitaran hidung aku. Bagian Skintific dia smooth dan makeovernya juga menurut aku iya ya. Bisa sedikit menyamarkan pori-pori yang ada di wajah aku. Walaupun keduanya sama-sama agak glow, cuman aku merasa yang Skintific ini sedikit lebih glow. Dan dia ternyata waktu di zoom agak lebih pink ya, karena memang ini untuk neutral undertone. Sedangkan bagian makeover itu warm beige, dia lebih ke kuningan. Dan pastinya sekarang aku akan kasih lihat before afternya. Menurut aku sih keduanya sama-sama bisa mengcover imperfection aku di full coverage ya. Udah gitu finishnya sama-sama matte yang natural, tapi memang untuk yang Skintific sedikit lebih glow, karena dia memang velvet matte. Cuman untuk cover imperfection wajah aku, area bawah mata, noda-noda, dan bekas jerawat, dua-duanya oke. Sejauh ini sih yang aku rasakan di wajah aku juga berasanya ringan ya, walaupun kita pakai cushion yang full coverage kayak gini. Terus lanjut, sekarang aku akan set menggunakan bedak seperti biasa pakai punyanya Rose All Day. Yang The Really Lightweight Loose Powder, ini aku pakai shade-nya translucent karena memang untuk oil controlnya tuh ini biasa aja di muka aku. So, kita tetap bisa lihat nanti kemampuan cushionnya tuh kayak gimana. Di sini seperti biasa ya, aku mengaplikasikannya pakai puff bedaknya aja untuk di area sekitaran bawah mata aku, hidung, udah gitu masuk ke bagian dahi juga yang super keringetan, harus di tap-tap pakai bedak kayak gini, sampai akhirnya di sekitaran dagu aku juga yang juga gampang berminyak ya. Selanjutnya tinggal di swipe-swipe aja menggunakan brush biar hasilnya lebih natural.
Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan dan sampai tahap ini sudah jam 10.30 atau setengah 11 siang ya awal aku pakai. So, pastinya seperti biasa aku akan selesaikan makeupku dulu dan nanti aku bakal balik lagi. Terus, seperti ini untuk hasil makeupnya. Seperti biasa ini makeup matte flawless ya, tanpa menggunakan primer, highlighter, ataupun setting spray. Karena memang kita mau tes langsung untuk ketahanan dari si cushionnya ini. Itulah kenapa tadi aku setnya juga pakai bedak yang oil controlnya biasa aja. Secara kelihatannya sama-sama flawless dan ini masih berasa ringan ya di wajah aku. Karena memang baru aku pakai di hari ini, pastinya seperti biasa untuk tes ketahanan bakal aku taruh di akhir video, so pasti tonton videoku sampai habis ya. Akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Update yang pertama ini sudah jam 14.24, jadi pakainya sekitar 4 jam gitu. Aku akan kasih tunjuk secara detailnya sih di sini sisi kanan yang pakai Skintific. Masih smooth, flawless, belum ada minyak sama sekali. Ini kalian bisa langsung lihat ya. Dan di sisi kirinya aku menggunakan makeover juga masih kayak gitu, belum ada yang berminyak. Bahkan di lipatan hidungnya ini keduanya masih cukup aman, yang kelihatan agak berminyak baru di atas hidungnya aja. Ini kalian bisa lihat coveragenya juga masih bagus. Kayak di sekitar bekas-bekas jerawat, udah gitu dahi yang juga sudah keringetan itu masih aman. Dan sekarang aku mau update lagi, sudah jam 5.12, pakainya 6,5 jam, ini masih di rumah aja ya. Kondisinya kayak gini waktu di zoom. Sebenarnya di area sekitaran hidung lebih berminyak ya, tuh di lipatannya udah kelihatan agak berminyak. Cuman di bagian pipi, area bawah mata ini Skintific masih bagus. Dan di makeover juga, yes, sama aja sih, nggak ada perbedaannya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja. Di area dagu aku sih di sini juga masih aman, coveragenya masih oke. Dan sekarang aku mau tap-tap menggunakan tisu ya di bagian yang Skintific dulu. Dia sebenarnya agak ada nempel nih setelah udah keringetan dan berminyak, tapi tipis, nggak terlalu banyak ya kelihatan di situ. Udah gitu ini aku tap-tap juga di bagian yang makeovernya. Sama aja sih, karena tadi juga udah di set menggunakan bedak. Jadi yang nempel tuh sebenarnya juga bisa dari si bedaknya. Ini di daerah dahi aku. Yang bagian Skintific tadi udah agak luntur. Ini bagian makeover juga iya, tapi dikit banget. Dan ini malam harinya aku lagi makan malam. Nanti aku sekalian mau update kayak gimana kondisi wajah aku. Seperti biasa aku kasih tunjuk pas lagi makan biar kan biasanya ada minyak-minyakan juga yang bakal nempel-nempel di dagu. Jadi nanti kalian bisa lihat detailnya seperti apa untuk si foundationnya. Ini aku update setengah 9 ya, pakainya 10 jam. Overall sih ini sebenarnya di T-zone aku udah kelihatan berminyak, tapi memang kayak di area bawah mata, pipi itu masih cukup oke. Di dahi aku nggak terlalu kelihatan karena aku cuma pakai kamera handphone. Dan ini udah sampai rumah aja jam 10.48, jadi pakainya total 12 jam. Wow. Oke, langsung akan aku kasih tunjuk aja. Kelihatan di situ dia transfer di sekitaran hidung aku aja ya. Dan kondisinya juga agak glowy di sekitaran T-zone. Nih kalian bisa langsung lihat ada kayak bekas kacamata, tapi nggak terlalu yang ngelopek banget. Dan di sisi makeover malah kelihatan nyaris nggak ada bekas kacamata, walaupun agak lumer di sekitaran lipatan hidung untuk keduanya. Kalau hidung atas aku udah luntur, tuh tadi terbukti di masker juga nempel. Dan ini sisi kanan kirinya sih kalau aku lihat sebenarnya sama-sama masih bagus ya yang bagian pipi itu. Dan di bagian dagu aku ini karena udah agak berminyak sedikit geser walaupun bukan yang sampai luntur banget. Cuman tadi kan kena makanan juga. Ini di bagian dahi aku yang kena keringet itu pun masih lumayan cukup banyak ya. Yang lopek di pinggirannya aja dan sama untuk keduanya. So, di sini aku tap-tap lagi menggunakan tisu biar nanti bisa lebih detail ya untuk bagian yang berminyaknya kayak gimana. Udah hilang glowy-glowinya, kondisinya masih secakep ini ya. Bahkan di hidung aku aja yang luntur cuma di bagian atasnya, bagian samping aman. Baiklah, dari kedua cushion ini baik yang makeover ataupun Skintific ketahanannya bagus ya, dipakai lama pun oil controlnya oke. Cuma di sini makeover memang isinya lebih banyak. So ini bisa tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Karena memang hasilnya di muka sama-sama awet dan juga nggak keki. So kira-kira dari keduanya ini kamu pilih yang mana nih? Komen-komen di bawah.